Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit semoga diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakitnya. Dan yang sehat jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke masyarakat sosmed, jadi pesan saya jangan pernah kita melupakan selalu untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi di video kali ini kita akan bersama-sama menengok dan menonton lagi, yaitu di channelnya Audio Dakwah. Oke, yang judulnya penyebab tertundanya doa walaupun kau rajin sholat dan menangis di setiap doa, yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Oke, kita baca sedikit deskripsinya di bawah. Ceramah Ustadz Adi Hidayat dengan tema titik 2, penyebab tertundanya doa walaupun kau rajin sholat dan menangis di setiap doa. Oke, yang mau link originalnya ada di bawah, bisa diklik, ditengok, langsung diarahkan ke channelnya langsung. Oke, bisa kalian subscribe dan share kepada sahabat-sahabat kalian untuk melanjutkan audio dakwah ini, untuk support kepada audio dakwah. Oke, langsung saja kita ke videonya. Apa? Are you ready? Let's go. Sekarang sholat sudah tuntas. Fokus ya cuy. Dalam sholat minta Rabbik firli warhamni wajburni sampai minta ke-7 sampai 8 Ini cuplikan videonya sujud ya. minta lagi, berdiri minta lagi, ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah, mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzukni itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat belum dikabulkan juga. Apa yang salah? Ini intronya audio dakwah. Orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subscribe. Sudah, jangan cukup lonceng. dengan amin. Lihat dulu. Oke, simak ya cuy, fokus, kita fokus. Ibu anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa. Orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Kayak mana kalian cuy ya, Fai? Saya Rida. Saya agak cepat. Astagfirullah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kenal Nabi Zakaria? Enggak. Oh, yo kenal. Kenal di mana? Kenal di mana? Nah, orang rengat tak? Kenal lewat ceritanya Ustaz. Sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Masya Allah. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabiullah, dekat dengan Allah, orangnya soleh, Ya. berumah tangga, menikah sampai sepuh. Mohon maaf ibu, istrinya divonis monofos, bahkan mandul. Menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah. Lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan, sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah. Di mihrab sholat, minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah, mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh, fisik saya sudah letih, rambut saya memutih,
Dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Maka saya mohon ya Allah, berikan keturunan dari sisimu saja. Ini awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil pak, ini nggak bisa bu. Maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan, kalau manusia sudah mengatakan terbatas, tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja ya Allah yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, perhatikan, selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat, hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan. Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata al-hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monopos dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, bagi saya nggak ada yang mustahil. Jadi hidup. Kapan dia berdoanya? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat bu, berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas, perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan. Masya Allah. Belum selesai sholatnya, kata Quran, qa'imun yusalli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya, sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai, baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang, sholat sudah tuntas. Dalam sholat minta, Rabbik firli, warhamni, wajburni, sampai minta ke-7 sampai 8 permintaan. Sujud minta lagi, berdiri minta lagi, ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzukni itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat belum dikabulkan juga. Ya, kenapa Ustaz? Apa yang salah dalam sholatnya? Apa yang salah? Nanti kita akan lihat. Coba Ustaz. Banyak kan cuy? Nanti saya tunjukkan beberapa Termasuk dalil saya, bahkan Kak, dalam ya. hadis. Bila seseorang benar dalam menunaikan sholatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun itu bisa terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf Bu ya Pak, ada ulama mau berjihad, sholat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu sholat dulu. Sholat. Begitu sholat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan merasa Jakarta senang dari Portugis. Di Jakarta dulu itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Sunda Kelapa ya. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati, menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527.
Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang, lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman, lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Maka dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa, dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kyai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sambung kepada Bung Masih Rasul. nyambung. Jadi saya kembalikan. Luar biasa ya sejarah Ustaz Adi deh. Menarik. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, like dan subscribe. Oke, audio dakwah. Oke. Oke, udah habis videonya, wahai masyarakat sosmed. Ya kan? Udah habis videonya, semoga kita bersama-sama mendapat ilmu baru. Ini ilmu banyak dari Ustaz Adi dan kalau mau originalnya ada di bawah deskripsi, diketik aja ataupun diketik aja di pencariannya audio dakwah, ataupun yang mau channelnya langsung bisa diketik Ustadz Adi Hidayat Official kalau nggak salah ya. Yang inti dari ceramah ini, yuk kita sama-sama memperbaiki sholat kita, wahai masyarakat sosmed. Karena kalau baik sholat kita, insya Allah baik kita dalam menghadapi kehidupan dan dalam menghadapi segala permasalahan yang diuji kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sholat kita baik, sholat kita bagus. Dan satu lagi itu saya baru tahu tadi, masalah Jakarta itu dari yang diambil dari Al-Quran, ya kan? Tapi Arabnya saya udah lupa tadi, ya kan? Maksudnya dari asal kata Jayakarta, jadi diambillah menjadi Jakarta. Arabnya tadi saya udah lupa, ya kan? Mohon maaf ya, bisa dicek balik ya ke belakang dari videonya. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata saya salah dan video reaction saya kurang menarik atau kurang bagus. Saya mohon maaf sekali pada kalian semua, wahai masyarakat sosmed. Jadi mungkin segitu saja video kali ini. Jangan lupa itu ditekan itu punya tombol like di bawah, subscribe yang warna merah itu, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa di share juga ya, masyarakat sosmed. Mungkin segitu saja, saya mau dilihat yang mengundurkan diri dari hadapan kalian semua. Wassalam. Bye bye.